Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabi mustafa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Kakanda sahabat selaku wali kota Balikpapan. Saya panggil Kakanda karena beliau tadi menutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan hidup, kesehatan juga dalam menjalankan amanah yang telah dianugerahkan oleh Allah, bisa menjadi jalan meraih syafaat di yaumil akhir insyaallah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, alhamdulillah beliau hadir bersama kita, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah beserta Ibu anggota DPRD dan seluruh hadirin wal hadirat, wabil khusus para azatis dan asatizah, para tokoh masyarakat, dan terkhusus kepada Lajnah Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya saya biasanya kalau ceramah duduk, cuma karena ini disiapkan mimbar, saya diberi nasihat oleh ulama kita, beberapa ulama mursyid itu menyampaikan bahwa kenapa pengajian duduk itu lebih berkah ilmunya, karena kalbu kita lurus dengan jamaah. Itu sebenarnya, makanya itulah salah satu sunnah yang tidak boleh sebenarnya kita tinggalkan, kecuali khutbah yang tidak apa-apa pakai mimbar. Tapi tidak apa-apa, saya pakai bahasa Indonesia ya.
sebenarnya ribuan pemimpin lahir sebelum Rasulullah dilahirkan, dan jutaan pemimpin lahir setelah Nabi wafat. Tapi dari semua pemimpin yang ada, ulama kita membagi beberapa kategori. 25 Nabi dan Rasul, 24 selain Rasulullah, itu disaring. Sebenarnya semua Nabi bisa diperingati kelahirannya sebagai maulid, tapi ulama kita mencari mana yang mestinya diperingati. Maka dari semua Nabi dan Rasul yang tercatat di dalam Al-Quran yang 25 itu, dipilihlah 5 orang khusus yang disebut dengan ulul azmi. Dari 5 ini kemudian disaring mana yang paling banyak kebaikannya dan paling sedikit kekurangannya, kesalahannya. Muncullah 2 nama, Nabiullah Muhammad SAW, yang kedua adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Maka 2 orang inilah yang diperingati kelahirannya di muka bumi. Nabiullah Muhammad SAW dengan peringatan Maulid Nabi, Nabi Isa dengan peringatan Natal. 2 ini yang diperingati. Selain dari itu, yang diperingati adalah kematiannya. Gus Dur itu diperingati haulnya. Ki Hashim Asy'ari yang diperingati haulnya. Para habaib, para waliullah itu diperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Jadi kebalikan. Jadi degaga tahu okolino iperingati kelahirannya kalau dia sudah wafat, kecuali Rasulullah dan juga Nabi Isa alaihissalam. Magi nangka kelahiran Nabi diperingati bukan kematiannya. Itu pesan bahwa Rasulullah tidak pernah wafat untuk umat. Beliau selalu hidup. Nareko angkat tahu maka dah mati Nabi tak. Maka itu keliru. Jasadnya memang telah dimakamkan di Madinah, tapi ruhnya, nurnya akan selalu berkeliling untuk umat. Seandainya beliau wafat sebagaimana kita, maka gelar untuk beliau adalah almarhum. Tapi malaikat Jibril memerintahkan bukan almarhum untuk Rasulullah, tapi menggunakan kalimat al-Mustafa. Makanya ketika kita kirim Fatihah kepada Rasulullah, kita mengatakan ila hudratin nabil Mustafa. Itu hanya beliau. Yang kedua, kita kaji dalam sisi bahasa nahwu sharaf. Kalimat alaika dalam gramatika bahasa Arab itu adalah mukhatab. Makanya ketika Mas Sempajang kita baca tahiyat, agipau assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat alaika itu adalah mukhatab. Tidak diucapkan alaika kecuali yang disalami hadir di hadapan orang yang mensalami. Ya nanti nak kada tahu pandai apa hakiki. Aja mau beres salami nabita narekode mu pahadir. Makanya orang yang baca tahiyat itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah singgah. Karena itulah ucapannya Nabi kepada Allah ketika Isra dan Mi'raj. Ketika dia berhadapan langsung dengan Allah, maka dia minta at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Makanya aku mas sempajang ni aja terpasi sambung ya. Ni kan tahu aja yang baca tahiyatul barakatuh salam Rasulullah ini. Ada kalamullah, ada kalamur Rasul. Pisahkan itu, ada sakta di tengah. Saya tidak bahas terlalu jauh, nanti pusing kalau masuk ke sana. Biar saya ambil nyerempet ke bawah sedikit. Rasulullah itu ada 2
Yang pertama adalah Nurul Muhammad. Yang kedua adalah Rasulullah yang dilahirkan dalam keadaan jasadnya. Nurul Muhammad itu hadir sebelum ada kitab. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini ayat. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya. Itulah yang dimaksud dengan Nurul Muhammad. Itulah yang dimaksud dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul makhluk. Seandainya tanya iko Muhammad, Allah ulang 3 kali baru dia mengatakan aku tidak menciptakan sesuatu di muka bumi. Makanya likulli syai'in wa min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu bersumber dari nurnya Rasulullah. Nabi Adam sempat protes karena Nabi Adam itu sudah disuruh salawat, padahal dia diciptakan pertama. Uqilalan nasuruga isuri masalawat lakum nabita. Salawat engkau Adam kepada Ahmad. Agar nasa Nabi Adam, wahai malaikat, ada yang diciptakan sebelum aku? Kan aku yang pertama. Malaikat mengatakan ada. Dia adalah Nurul Muhammad. Nabi Adam ingin melihat dan diperlihatkan di bawah sayapnya malaikat Jibril. Dan disitulah Nabi Adam mencelupkan kepalanya ke bumi. Napacuru ulunna, dan matanya buta. Dalam riwayat Risalah Qusyairiyah itu disampaikan matanya buta ketika dia mengangkat kepalanya, maka disitulah dia membaca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasul. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Siapa yang mendengarkan azan ketika namaku disebut, dia mempertemukan kedua ibu jarinya, kemudian dia mencium ke hidungnya dan membaca salawatnya Nabi Adam ini, dia usapkan ke matanya 3 kali, maka demi Allah dia tidak akan buta hingga dia wafat. Itulah yang dipakai kalau tidak mau pakai kacamata. Itu doanya. Makanya ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tafsirut itu dua kenuk di mata timau yuqina tanapa tasusun hukumatnya. Age baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Apa lagi? Depa. Nah, kalau tidak hafal itu pakai yang kedua. Kalau berwudu jangan tutup mata ketika membasuh muka. Itu obat. Ya komat julu mata ki aja tertutup mata tak buka. Orang yang melakukan itu tidak akan buta matanya. Kalau masih tidak mampu, pakai yang ketiga. Ketika membaca Al-Quran, tapi nanti baca Al-Quran, ketemu ayat di dalam Al-Quran Sami'un Basir, sehingga letakkan kedua ibu jari di 2 lapas itu, kemudian masukkan ke langit-langit, usapkan ke mata sambil bersalawat, kemudian tarik ke ujung kuping telinga, tekan, baru baca la haula wala quwata illa billah. Dina buta yaitu tawe deto nama taru-taru nagi sulur bamusin pengalataan. Itu obat yang diajarkan ulama kita. Ya kode mau patule pakai yang keempat. Loki oko toko kacamata mengukur itu yang paling tepat. Tanpa baca-baca. Makanya semua nabi itu punya salawat, termasuk Nabi Allah Ibrahim. Tadi Bapak Ketua Panitia itu mendoakan kita mudah-mudahan bisa umrah. Itu ada kuncinya Pak. Ketika kita tawaf wada, kalau ada rezeki ke Mekah, tanah suci, ketika tawaf wada, angkat tangan di hadapan Ka'bah, kemudian baca salawatnya Nabi Ibrahim yang ditulis di pintu Ka'bah itu. Simak Ka'bah. Di situ di pintu Ka'bah ada pada tulisan itu 4 baris, ambil yang pertama. Itu 400 ulama melakukan pertemuan baru diletakkan kalimat itu paling atas di pintu Ka'bah. Kita tuh simak Ka'bah. Baca di antara tangan, kemudian usapkan ke muka baru berdoa. Insya Allah tidak akan meninggal orang itu kecuali dia bisa kembali mengusap Ka'bah.
Itu doanya itu pendek. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'd. Yang membaca 100 kali sesudah sholat duhur maka dia tidak akan pernah pakai hingga dia meninggal. Itu janjinya. Apa lagi? Tidak hafal. Itu. Jadi buka saja gambar Ka'bah kalau ada, di situ ada tertulis paling atas. Kemudian ini salawat para nabi. Makanya Rasulullah ya kutumas salawat ala nabi itu ada 2 salawat. Ada salawat yang bentuknya bentuk lampau, dalam agama disebut dengan fi'il madhi. Ada bentuk fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Makanya yang kata salawat kumapakat deki kalau dalam Maulidul Barzanji kita baca sallallahu ala Muhammad. Itu adalah salawat Jibril. Magin atau maka ada salawat Jibril karena belum lahir jasadnya Rasulullah itu sudah disalawati. Makanya bentuknya fi'il madhi. Karena nurnya yang lahir baru disalawati. Dari situlah menggunakan kalimat fi'il madhi. Makanya sallallahu ala Muhammad disebut dengan salawat Jibril. Kalau orang bangun masjidnya tidak mau selesai, bacakan 1000 kali. Insya Allah jalan kembali. Iya, ada perempuan tidak bisa laku-laku, baca 1000 kali. Iya, itu salawat Jibril itu. Dan salawat Jibril inilah yang bisa mempertajam mata batin. Karena nurnya Rasulullah akan terkoneksi dengan orang yang membaca itu. Itu salawat. Makanya ulama dalam tirakat itu mengajarkan ketika kita berjalan, angkat kaki kanan, baca Allah. Angkat kaki kiri, baca Muhammad. Kalau kita duduk, napas keluar, baca Allah. Kalau ditarik, baca Muhammad. Supaya tidak pernah lepas dari zikir kita jalan ataupun duduk. Itu gampang sebenarnya, cuma kalau di HP sudah hilang. Kemudian sebenarnya Rasulullah kalau kita mau kaji lebih mendalam, kita mau kaji istilahnya hakikatnya kita mau kaji, segala sesuatunya dari situ. Jadi puluh kumanan itu tidak ada segala sesuatu tanaman apapun itu dari Nur Muhammad. Binatang itu dari situ semua, dari tetesan nurnya Rasulullah. Makanya kita ini Pak punya 4 unsur. Yang pertama ada rahasia. Rahasia itu disebut Nur Muhammad. Makanya bapaknya ruh itu adalah Nur Muhammad. Bapaknya tubuh kasar ini itulah yang di dunia. Tapi bapaknya ruh kita itulah Nur Muhammad. Maka dia tu kega yasar rahasia dan rahasia Nur Muhammad. Ini yang saya harus jelaskan supaya orang tidak salah paham. Karena banyak yang salah paham tentang ini. Sehingga ada sampai-sampai ada yang tidak sholat, ada yang ini jadi masalah. Ya. Kemudian ada ruh. Ruh itu kan ada 3. Kalau ulama kita kadang membagi idhofi kadim dengan hayat. Dari sinilah ada istilah-istilah yang kemudian berjalan. Letu memang kunak pejuka. Ya. Kan bisa begitu. Sebenarnya kalimat itu tidak salah. Di dalam agama itu diterangkan rinci Pak. Cuma orang tua dulu tidak kaitkan dengan dalil. Karena dia pakai bahasa Bugis. Iya. Semua apa ada. Ya kedalam itu memang apa juga kegayasan. Sebenarnya kan ada namanya ruhul lafsiyah. Ketika kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Ada kalimat huruf lam alif itu begini. Alifnya itu kan begini. Itu huruf la itu orang duduk, alifnya ini adalah ruh. Makanya titai alih terletuk selama nampak terlewat. Jadi nak ke dalam itu memang kok. Kalau dalam ilmu hikmah, para ahli hikmah itu dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la napajukai alaihi.
Ni telat tu corona panagat tarewa haula wala quwata illa billah. Kalau dia naik pesawat dia tarik napasnya. Kalau masih ada nyangkut baru masuk lagi maka dia gemujukkan. Itu tanda musibah. Apa makadai maka tersen. Kalau lewat darat dan laut keluarkan. Kalau kau keluarkan kemudian ada yang nyangkut baru ini, jangan berangkat tuh. Yana tuh nak ada palaba musibah apa kau lalu. Itu maksud. Itu sebenarnya di ilmu hikmah. Cuma kadang-kala ilmu ini jadi masalah. Termasuk kan kita biasa sering pakai istilah agak sempajat tepat tuh. Padahal di dalam kitab Hiyaliddin itu ada tentang bab niat. Sempajat tepat itu ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali, tapi dia bahas di bab an-niyah. Kalau kita sholat duhur di sujud terakhir niatkan memang kita untuk sholat asar. Makanya kalau meninggal maka kita meninggal dalam perjalanan menuju ke sholat. Itu kira-kira paham sampai situ ya. Sebenarnya makanya Rasulullah dalam hadis mengatakan umatku adalah umat yang paling beruntung karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Makanya ketika engkau wafat tapi sudah berniat mau sholat asar, maka Allah catat sebagai pahala dan itu akan berjalan hatta yaumil qiyamah. Itulah sehingga dalam ayat dikatakan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, ini yang kalau ulama kita kaji. Tapi saya santai saja kalau bahas begitu Pak. Nggak usah terlalu nggak usah. Istilahnya yang penting kita pahami arahnya agama ke sini. Ya. Bahkan kalau kita buka kitab Ta'limut Ta'lim, kita buka kan Sunnah Jawa Surur karangannya Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, itu semua lengkap penjelasan. Makanya ulama kita dari dulu yang baca kitab ini itu tidak perlu menyalahkan. Yang menyalahkan itu yang baca ensiklopedia bid'ah. Itu yang menyalahkan terus. Makanya agama ini kan lengkap Pak. Kenapa tidak boleh sandar di daun pintu? Tidak boleh itu. Bersandar di daun pintu itu menolak rezeki 40 hari. Kalau kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ada. Kita buka kitabnya Imam Sarnuji itu ada. 12 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Dan itu bisa membuat orang fakir. Yang pertama sandar di daun pintu. Yang kedua menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Kadang kan handphone kita lapkan di baju. Itu pantangan itu. Iya, kacamata biasa dilap di baju. Itu pantangan. Itu hadis itu Pak. Orang tua dulu mengatakan pemali karena dia tidak tahu kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang melakukan sesuatu. Kan begitu. Itu hadis Pak. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim kita bisa buka. Di kitab Ta'limut Ta'lim Imam Sarnuji itu ada. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga ada. Tapi itu Imam Asy'ari 8. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tulis 8. Imam Sarnuji tulis 21. Termasuk itu tadi menjadikan baju yang sementara dipakai sebagai lap. Ini yang paling banyak perempuan. Ambil cangkir, ada debunya, dasternya dia tarik. Nah. Makanya kalau menjual tidak mau laku-laku barangnya dari sini sebenarnya. Yang ketiga, pakaian yang sudah dipakai dengan alasan mau dicuci itu dijadikan lap. Pantangan. Jangan pakai cari rezeki Pak. Jangan. Kan biasa itu. Dia buka bajunya maka dah ini sesak. Aku baju pada tujuh mandulukan. Pantangan. Jangan coba-coba. Kemudian membuka jendela sudah sholat asar sampai maghrib. Itu membuat jin itu masuk ke dalam rumah. Menggantung pakaian bermalam di luar rumah. Itu ditempati jin. Dan itu biasa ada orang sakit dadanya kemudian meninggal. Itu jin pakaian. Makanya Aisyah mengatakan pakaian yang bermalam di luar rumahmu maka hendaknya kau cuci kembali baru kau pakai. Itu pantangan itu. Kemudian sisir yang sudah patah giginya itu jangan sekali-kali dipakai.
Iya. Kalau di sini nak pakai mobil majaka, itu nggak bisa Pak. Tanggung. Iya. Banyak ulama kita mengatakan coba tes. Kalau tidak percaya tes itu. Ya kau agak melo buru sudah berkaitan rezeki ala ko jakka polo isina mo jakka inapa ko joka dia demi selesai. Iya. Orang tua dulu mengatakan pemaling, tapi sebenarnya kita dalam hadis memang ada. Saya punya satu kitab itu Pak Bu, ensiklopedia hadis Nabi. Yang kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Itu menjelaskan betul itu. Cuma kitab ini tidak terlalu rinci diklasifikasikan. Hanya kitab seperti Sahih Bukhari yaitu dia satukan. Tapi untuk pembahasan tidak. Makanya penting bahwa agama ini Pak sudah sempurna sebenarnya. Istilahnya orang tua kita dulu. Kenapa sunnah-sunnah Nabi itu penting? Banyak sekali hikmah di balik perintah agama itu luar biasa. Kenapa kalau makanan Pak kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kenapa Nabi larang? Tangan kita kan biasa seperti eskapator. Iya. Karena itu yang menyebabkan rezeki itu jauh. Maka itu panderita ya nang katau ya miyakuyo lo nanala dale itu launi. Tapi ya kumpatek kay limamu dia kami madep itu dale. Itu hikmahnya. Kenapa perempuan kalau makan disuruh tutup mulutnya? Hanya menyuap dia membuka. Kalau mengunyah tertutup. Aja lah. Kenapa? Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Kalau mau tahu. Itu. Ini kan yang banyak orang tidak tahu Pak. Makanya ulama kita hikmah di balik perintah itu luar biasa Pak. Saya kemarin sempat mengkaji satu kitab di Biren karena belajar tasawuf sama guru Tasawuf Muhammad Nur. Setelah itu lanjut ke guru Taqi Ahmad Sanusi Dahlan. Ternyata dalam perintah-perintah agama itu kalau kita kaji betul itu hikmahnya luar biasa. Saya kemarin sempat ngaji satu kitab kecil itu tentang akikah. Akikah ini luar biasa Pak. Tapaul Nabi yang paling banyak itu dalam akikah. Makanya Aisyah mengatakan anak Nabi SAW yuhibbu tapaul. Rasulullah itu suka sekali tapaul. Orang Bugis mengatakan senus-senung. Tahu? Senus-senuran. Senus-senuran itu adalah makna yang melahirkan doa. Makanya orang tua dulu kalau ada uangnya angkanya 77 pasti dia simpan. Agak nasem. Wah, Indonesia. 77. Salaman kamu piadiku dia nasalai kadi. Tidak salah itu. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab dalam kitab kan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini menulis lebih 1000 kitab dan termasuk yang dipakai di Tanah Bugis itu kitabnya. Apa prinsip dia? Ternyata angka 7 itu adalah angka pilihan Tuhan. Kenapa? Sujud itu 7 anggota tubuh, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Tawaf itu 7 putaran, sa'i itu 7 putaran. Dalam 1 minggu itu 7 hari perputaran. Kemudian langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun. Kemudian rakaat sholat itu 17, di dalamnya ada angka 7. Lahir ketika anak lahir 7 hari suruh akikah, tambah 7 hari baru akikah, tambah 7 hari baru akikah. Kenapa 7? 7 tahun umurnya suruh dia sholat. Kenapa dia pakai angka 7? Ini yang banyak orang tidak tahu Pak. Tapi saya tidak bongkar ke atasnya bahaya. Yang saya ambil yang jalur lurusnya saja. Ini ulama kita itu sudah kaji Pak. Makanya 7 bulan kandungan itu syukuran. Kenapa? Karena di situ akan ditabung. 7 hari kelahiran akikah. Begitu. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh sholat. Kalau 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Kenapa? Karena dia menghadapi 7 tahun kedua 14. Kalau ada
anak sudah telaten sholatnya dari 7 tahun, 10 tahun sampai 14, lewat 14 tidak usah suruh sholat karena dia akan istiqomah sampai mati. Tapi kalau ada anak bolong-bolong sholatnya sampai 14, maka sampai mati selalu bolong-bolong. Kecuali kadar betul sampai 21. Maka semakin lompat waktu sholat, maka semakin susah diatur. Itu kuncinya Pak. Makanya istiqomahnya cuma 3 tahun. Kenapa disuruh pukul di 10 tahun? Pukul kalau tidak sholat. Karena 10 sampai 14 mesti istiqomah. Kalau di situ sudah lolos, kau sudah tidak capek. Coba hitung sekolah. 7 tahun umurnya anak masuk SD, 7 tahun masuk SMP, 7 tahun masuk perguruan tinggi, 7 tahun setelah itu suruh menikah. 21 sampai 28. Kalau dia tidak menikah, maka dia tidak mau menikah 28 sampai 35. Di situ kunci. Jadi anak anak dia nak tengok ke 20 sidil lah tu 22, baki tangga mau tengok ke 22 lah tu 35. Malas itu. Tapi nanti 40, 35 sampai 43 ke bawah baru dia mau menikah. Makanya orang yang biasa sudah menikah itu di umur 40 muncul lagi mau menikah. Karena muncul tahap fase kedua. Itu hitungan Pak. Tapi coba lihat, saya diajarkan sama guru tak. Coba lihat, kalau mau lihat orang sukses di bawah 43. Kalau dia tidak sukses di bawah 43, maka la haula ke atas. Itu. Orang kaya bisa dideteksi di bawah 43. Kalau dia kaya di bawah 43, insya Allah dia akan ke atas. Bisa bertambah. Tapi kalau dia jalan-jalan di bawah 43, maka dia akan selalu ke atas. Itulah orang yang sudah ditakdirkan begitu kehidupan. Di situ dilihat. Makanya orang Jepang itu tahu sekali orang hebat. Karena di situ dia deteksi. Dan itu ilmunya orang Islam. Ini makanya kalau kita kaji ke dalam, tapi saya tidak. Kan di situ ada tambahan 43 ke atas tambah 7. Kalau dia tidak kena penyakit parah berarti umurnya masih bertambah 7 tahun ke depan. Tapi kalau dia kena penyakit di situ drop, lihat. Kalau dia napasnya tersendat agak berat berarti 7 tahun ke depan dia akan tersiksa. Di situ kuncinya. Jadi inilah yang biasa saya punya guru itu di pondok, dia kasih tahu saya. Kalau saya tidak meninggal 2 tahun ke depan ini, maka umur saya bisa tembus sampai 58. Tapi kalau saya sakit nanti di akhir tahun ini, maka umur saya tidak sampai di situ. Dan ternyata betul. Dia sakit, langsung dia katakan, jagai pondok ini. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Itu hitungan Pak luar biasa. Jadi sebenarnya ulama kita harus kasih tahu saja, nanti jatuh ke bawah. Ditambah air pun saya tidak tambah waktu. Pak Wali ini pasti capek karena beliau baru saja datang dari umrah. Saya tidak lama ceramah, ini sudah setengah jam lebih, hampir 1 jam ya. Karena tadi saya ceramah jam 10.15. Ini jam 9.15. Ini sudah hampir ya, tinggal 15 menit, ini sudah 1 jam. Jadi sebenarnya dalam Islam ini Pak, makanya dalam tapaul saya kasih tahu, tapaul yang paling saya dapatkan itu luar biasa Pak, dalam akikah. Coba Rasulullah mengatakan ketika engkau mengakikah anakmu laki-laki, 2 kambing yang paling afdal. Tapi ketika 2 kambing, usahakan kambingnya sama besar. Karena kapan tidak sama besar, maka cukup 1 yang kau masukkan. Karena kalau anakmu tidak bisa berlaku adil. Itu pesan Rasulullah. Kadang kita akan memiliki bebek cik di maraja cik di badan ni. Yang penting nasab 2, pasti tidak adil itu nanti kalau besar. Ya nama bagi waris kita itu bececek. Ya, dari situ lahir. Kalau anak perempuan itu 1 kambing atau domba, tapi periksa kaki depannya. Cari yang kaki depannya itu sama besar. Dari 10 kambing, Pak, paling tinggi 3 itu yang sama besar kaki depannya. Itulah untuk akikah anak perempuan.
Tidak sembarang. 60 potongan tulang tulang kambing, anak pun itu 60 potongannya. Jangan patahkan tulangnya yang memanjang dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar, supaya anakmu utuh, tidak patah tulangnya hingga dia meninggal. Itu sudah dijanjikan. Makanya kalau akikah itu kulitnya dipakai membungkuskan tulangnya baru ditanam, supaya anak kita tidak kena penyakit kulit. Baru masak dengan masakan yang manis, jangan pedas, supaya tidak ada yang membenci anakmu kala ketika dia besar. Yo pwede itali mapase. Orang to lido cili kami pasigilingan. Apa gitu? Kemudian Rasulullah mengatakan antar dan bawakan. Makanya akikah dengan kurban bedanya. Kalau kurban bagikan mentah, kalau akikah masak dan antarkan. Kenapa? Lebih banyak yang menikmati dan kau antarkan, maka anakmu akan semakin sukses. Yang paling parah, jangan terima upah pada saat akikah, aja terima pas solo. Kumah hakikah. Bukan haram. Cuman kalau angkat tahu hakikat di anaknya, nah dia terima pas solo, kita itu anak, dia pernah selesai makuliah dan ke zaman-zaman tadi. Itu kuncinya, Pak. Kau tidak urus rezekinya anakmu, dia akan mengurus sendiri rezekinya. Di situ kuncinya. Makumur berarti sama hakikat. Dek. Makanya bikin lagi. Kalau tidak bisa jadi Pak Ustaz, ya kasih menikah bapaknya. Bahkan dalam hubungan suami istri itu diatur agama, Pak. Diatur. Cuma sekarang ini akhir-akhir ini selalu mengatakan malam Jumat. Padahal yang semestinya itu ada hadis, itu isyarat. Tempat yang paling bagus, waktu yang paling bagus berhubungan itu sesudah duhur. Kenapa sesudah duhur? Itu ada hadis isyarat. Saya lupa nama kitabnya, tapi saya pernah kaji sama ulama kita. Ada nasihat minta, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang dia sebut? Kenapa bukan pagi dan malam? Itu isyarat. Ini. Makanya sudah dulu yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Kenapa? Karena di situ syahwat menurun. Makanya di kitab Hiyalimuddin, kalau mau berhubungan yang paling aman untuk anak bisa jadi ulama, setelah pas berpuasa, pas buka berhubungan. Buka puasa. Di kitab Hiyalimuddin itu ada. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu terkendali syahwatnya. Yang kedua, syaitan tidak bisa mengganggu. Itu kuncinya. Oh. Kemudian, kenapa Rasulullah menyuruh kita berwudu sebelum berhubungan? Sebenarnya wudu itu Pak satu, tapi manfaat wudu itu 1.000.000. Makanya ulama kita mengatakan yang satu itu wudu itu bisa melahirkan berbagai macam hikmah dan barakah. Kenapa kita kalau mau jalan disuruh berwudu? Kenapa kalau mau sholat disuruh berwudu? Kenapa kalau mau potong kuku disuruh berwudu? Itu semua ada hikmahnya. Kenapa kalau mau berhubungan disuruh berwudu? Karena wudu itu dijaga oleh malaikat. Ada sejarahnya sahabat Nabi pergi sholat subuh kemudian dihadap. Padahal Yahudi waktu itu paling ganas mencari orang Islam. Tidak ada. Karena Rasul sudah mengatakan, berwudulah kalian di rumah kemudian berangkat ke masjid. Karena itu akan selamat dalam perjalanan. Makanya kenapa Nabi minta sebelum kita berangkat berwudu? Ini kuncinya. Saya punya satu amalan Pak, bisa dipakai. Dan saya sudah buktikan. Kalau berangkat ke satu kampung kemudian terlambat dan sudah melihat jam ini tidak bisa sampai, pasti terlambat.
berwudu, baru angkat kedua tangan, ambil air yang di ujung siku. Itu kalau kita baca doa wudu itu ada air di sini agak geli. Kemudian pas di ujung hidung, ambil kiri kanan, ambil yang di hidung, gabungkan. Baru bacakan sholawat 7 kali, baru minum, baru berdoa. Insya Allah bisa sampai ke tepat waktu. Jam itu bisa berhenti, Pak. Kalau tidak dipakai. Iya. Ulama kita dari dulu mengajarkan itu. Kena tu nak kadaya tu jenne enak, angkat tu jenne mapelat. Itu yang dimaksud. Itu dulu orang Pak tarekat, tirakat itu. Saya itu selalu mengajarkan dengan gampang karena saya dapat dengan mudah sama ulama. Sebenarnya saya kemarin paling senang itu di Batu Licin. Saya ini sudah 14 hari tidak pulang. Dari Pekanbaru kemudian Batam, dari Batam ke Palembang, baru ke Timika, ke Papua, dari Papua kemudian ke Palembang, kemudian Jakarta Pusat, baru datang ke Morowali, baru kembali ke Batu Licin, dari Batu Licin ke sini. Sebelum itu dari Bontang, di sini saja, nanti pulang ke Soke baru lanjut ke Palu. Dari Palu itu baru ke Lojanan di Desa Batuah. Takbir akbar di sana, dari situ kembali lagi ke Parigi, dari Parigi itu baru ke Malaysia. 9 hari. Jadi putar-putar. Saya itu berangkat selalu sendiri dan tidak punya tim. Saya tidak ada tim media yang rekam apa enggak. Karena saya diberitahu ulama jangan. Saya itu pantangannya cuma 2. Kalau ceramah di kampung jangan coba-coba jemput karena saya tidak datang. Yang kedua, jangan pernah bicarakan amplop. Kalau bicarakan amplop itu saya tidak datang. Saya itu Pak tidak pernah melihat berapa isinya. Kenapa? Karena ulama kita, saya sudah 3 kali mau berhenti ceramah, tapi selalu dinasihati jangan. Lanjutkan itu. Tasawuf itu harus tetap diajarkan karena kalau ilmu ini hilang bahaya. Tidak semua orang bisa menjelaskan ilmu ini. Saya sebenarnya pun berat. Tapi Guru tak bilang akalina, kau bikinlah tempat, setiap uang yang kau dapat masukkan ke situ, jangan pernah buka. Jadi satu bikin perjanjian dengan istri. Amplop yang dikasih itu saya kalau jalan itu pasti bawa uang sendiri. Masukkan di situ, kalau saya butuh baru minta. Saya sudah kasih tahu istri, kalau kau kasih tahu saya jumlahnya kita cerai. Dan saya tidak pernah tahu Pak. Kenapa? Kita penceramah itu kalau pergi khutbah misalnya dikasih misalnya 50.000, panitianya menelpon pasti muncul iblis itu mengatakan 50.000 di situ. Dan itu tidak bisa hilang. Keikhlasan tidak bisa masuk ke situ karena sudah terganggu. Itu sih kuncinya Pak. Makanya Guru mengatakan jalan terbaik jangan kau pernah tahu kenapa sih. Iya, itu sih kuncinya. Makanya hal seperti ini berat. Kita anggap ini dakwah itu mengarah ke bunda. Ini susah Pak. Bisa saja kita dakwah yang paling cepat masuk neraka dibanding jamaah. Iya. Makanya ada hikmahnya itu jadi orang bodoh Pak. Orang bodoh itu enak karena kalau ditanya kenapa kau lakukan, merasa tidak tahu. Selesai, bebas dia. Kalau ustaz yang melanggar itu bahaya 2 kali lipat. Kalau sudah larang orang tapi kau masih lakukan, ini masalah. Makanya hikmahnya jadi orang bodoh sama dengan orang miskin Pak. Saya bilang orang miskin itu santai sekali. Pemerintah itu pusing pikirkan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Bikin pelatihan di hotel 7 malam 7 hari tidak tidur, capek. Padahal orang miskin minum kopi di warkop tidak pernah pusing. Pemerintah pusing, dia enak-enak dulu. Tidak ada beban. Main domino lagi. Padahal pemerintah sudah pusing pikirkan, kok cara mengentaskan kemiskinan, dia ngopi di warkop Pak. Iya. Begitu, makanya kehidupan ini yang pelong itu begitu, santai saja, tidak usah pusing. Urusan kita kan cuma 2, berbuat dan berdoa, berusaha dan berdoa. Urusan terakhir kasih Allah, dia yang ngurus. Banyak orang pusing itu karena dia ngurus urusannya Allah. Ada situ. Kita akan pabuli malu berbuat saja. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah. Serahkan ke dia, nanti dia tentukan. Jangan pernah hitung-hitungan Pak kalau urus agama. Tidak bakalan selesai itu. Karena Allah bilang, oh ya pintar aku menghitung, toh hitung. Makanya tawakal itu penting. Masih 2 yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang tawakal itu dilepaskan dari masalah.
Kenapa? Karena dia berserah diri kepada Allah. Kan itu kuncinya. Makanya jangan hitung begini-begini. Enggak, rugi kita itu. Stres kita. Makanya ke Pak Baru Nasab itu kan biasa. Makanya penjual ini saya bilang, mestinya jangan menjual 24 jam 8 menit. Enggak, istirahatkan diri. Coba kita hitung, Pak. 40 tahun kita menjual, itu keluarga terbengkalai. Nanti 40 tahun berarti umur kita 50 tahun. Baru kalau kita mau merawat anak-anak, umur sudah tua. Tidak ada waktu untuk bersama dengan anak-anak. Coba lihat nih. Karena begadang dulu setiap hari kena penyakit, masuk rumah sakit, uang yang dipakai tadi hasil dagangannya ini dipakai lagi rumah sakit. Kapan kau nikmati hidup? Kan itu. Makanya saya selalu mengatakan, sesibuk apapun seorang laki-laki mesti sisakan waktu untuk keluarga. Saya itu sudah target waktu ini harus sama istri dengan anak-anak. Ini harus ke sini. Saya kasih tahu kau mau kemana. Kenapa? Biarkan dia merasakan bahwa orang tuanya ada di sisi. Itu penting. Kadang-kadang kita ini keluar mau kasih begitu katanya apa di mata nanti apa menjual. Jangan. Rezeki itu sudah diatur, Pak. Allah sudah tetapkan. Ada malaikat yang disuruh bagi, tidak mungkin salah bagi. Iya. Apa itu? Cuma kita perlu pancing supaya datang. Kaya kimamet to? Ya kumamengin na tadi alati romeng ya rolati untuk balele atau untuk pameng. Hah? Iya ko balele aja tetargining alati na batapel. Apa gitu? Makanya kalau orang mancing dia kasih cacing, cacing itu bukan untuk ikan, untuk kita. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Makanya sedekah itu tidak pernah untuk orang miskin, itu selalu untuk kita. Cuma cara menarik rezeki pintunya harus melalui itu. Makanya Allah kasih tahu, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kasih saya 1 baru saya kasih kau 10. Kan begitu. Dan tidak ada orang yang rajin sedekah itu miskin, tidak ada. Rata-rata yang pelit itu yang tersiksa. Iya. Itu kuncinya. Coba saya kasih tahu, pernah lihat mobil tangki toh? Foto palura solar. Mobil tangki kan 50.000 liter solar dia bawa. Tapi kenapa itu mobil kehabisan solar? Padahal ada tangkinya 50.000. Baru dia kehabisan solar. Karena tidak ada salang dari tangki besar masuk ke mesin. Walaupun sekian banyak rezekimu di lauhul mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalur turun, itu tidak bakalan turun. Dari situlah kita disuruh sedekah, membantu orang lain. Itu kuncinya. Makanya kalau 2.000 ya pipet. Lewat celengan kasih 2.000, ini pipet, putus-putus. Kalau 100.000, itu langsung pipa besar, lancar. Kayak begitu. Makanya Gus Dur itu pas jadi presiden dia rubah gambar uang. Uang 100 Soekarno Hatta, Soekarno pakai songkok, pakai jas rapi. Uang 1.000 dia kasih Patimura, pakai parang, tidak pakai baju. Kenapa? Dia kasih tahu, kalau mau ke kebun ambil uang yang tidak pakai baju, pakai parang. Kalau mau ke masjid cari yang pakai songkok sama pakai jas. Makanya uang 100 itu pernah pura mapagewasi ba di sisa gue. Bersamaan dicetak di bank, dicetak di pak beri uang. Pas keluar pisah, lama baru ketemu. Pas disiratu naruntu di sisa gue nasalah. Kira boleh. Dapat hasil. Kau dari mana? Berapa bulan ya Allah? Kenapa itu badanmu nah hancur-hancur? Nah buru-buru udah tuh dikaget itu nenek gue. Kita punya nasar ini tuh dirapi mopi. Maka dia di sisa gue makomen dia tuh kasih apa tuh dia pojok kemana? Iya. Maka dia disirat tuh siapa aku kok kantor nampak camat. Dia untung dong. Siapa aku kok Pak Badote, Pak Badote, Kindro kok boleh nasa. Kok memang maya Pak
Pak Beluonyi itu. Tapi macam ini sisa kue nasa hei siratu. Jemau borroh. Ang tatoon roh din ang kaurunto ko. Nasa keno, nasa kutsilingan naman sige. Makanya siratu nasa ang kamuka. Yan ni kuya igatang isoro nga di man tama. Hanya agama itu sebenarnya Pak begitu. Allah itu sudah mengatur. Makanya Imam Tasyafi itu berdebat dengan Imam Malik itu sampai subuh itu. Makanya Imam Tasyafi rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir Allah sudah catat. Malaikat disuruh bagi tidak mungkin. Imam Malik mengatakan, Imam Tasyafi mengatakan tidak. Rezeki itu harus diusahakan. Makanya Imam Tasyafi dia. Ya keresok apa makanya Imam Malik tidak. Rezeki itu tidak usah kau cari karena kalau kau ke pasar cari rezeki itu salah jalan itu. Aja. Yang mengatakan sudah ada malaikat datang sendiri itu. Maka dia mantap sapi manu-manu lagi mati maliwasa aku dia nasali si renang. Iya. Mati kalau tinggal. Maka Imam Malik deh. Ya mati itu berarti ada 7 usahamu yang menghasilkan. Kalau mengatakan orang karena kuat dia kaya, buruh di pelabuhan yang paling cepat kaya. Iya, menderita telusak beratnya sana dia topat. Iya. Maka aku baca-baca pasogi teh dia enggak ustaz mamotor maka pelalu tu mana. Iya. Kau bilang permata ada simat, ada penjual permata Pak biasa masuk di Kalimantan. 3 koper permatanya, motornya motor CDI. Iya. Imam Malik mengatakan bukan itu. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka saya mengatakan tidak. Mesti diusahakan karena Allah simpan rezeki di situ. Berdebat sampai subuh, tidak mau selesai. Selesai sholat subuh, Imam Tasyafi keluar jalan-jalan di pekarangan masjid, kemudian di tengah kampung. Dia menemukan orang petik anggur. Dia singgah bantu, dikasihlah anggur 1 keranjang. Langsung makan Imam Tasyafi makan. Saya yang benar, Imam Malik tinggal di masjid tidak dapat. Anggur itu dia membuktikan, dia bawakan Imam Malik ke rumahnya. Baru dia letakkan di rumahnya, Imam Malik mengatakan Alhamdulillah. Anggur itu toh, dia bilang iya. Maka Imam Malik pura kumona masam paja suku mecinala ada kaman regoro di laudong alo kukong alata ada tua karesonan kamu. Iya. Dan itu benar juga. Ini ditulis dalam kitab Ar-Risalah Ibnu Khaldun. Tapi ada kalimat di situ yang diteliti ulama sufi. Ada kalimatnya Imam Malik. Sesudah sholat subuh saya berdoa. Nah, apa doanya Imam Malik sehingga rezeki itu datang tanpa diusahakan dengan itu? Itu ada. Doanya pendek, dibaca kalau di Jumat 70 kali atau 100. Doanya itu Allahumma fini bihalalika an haramika wa ghadini bifadlika amma siwaka. Kemudian ditambah wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil kasirin minal khabas. Jadi selama ada rezeki di situ pasti kita. Itu. Apa lagi? Saya kesampaikan begini. Saya tahu saya terlalu jauh Pak. Ini sudah 1 jam. Begini. Kalau mau ikuti Rasul ini kan meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Kalau mau tingkatkan perbanyak sholawat. Orang yang cinta itu banyak menyebut. Kemudian yang kedua ada pengaruhnya ketika disebut. Kalau anak muda Pak, dia suka sekali gadis, baru disebut ramlah, ramlah. Itu berarti ada. Kalau orang bersalawat, pasti kalau ada gerakan dari dalam berarti sudah cinta. Kalau belum ada berarti belum cinta. Mahabbah itu berat. Tapi mengenal itu agak lebih mudah. Maka kenali Rasulullah dengan banyak bersalawat kepadanya hingga tumbuh rasa cinta kepadanya. Itu kuncinya. Kalau mau ikuti Nabi Pak rahmatan lil alamin cukup 1. Cik di bawah. Oh ya sange rahmatan lil alamin ajak tasusairi pada tak rupa tahu. Ini biasa. Dia mau bawah.
Ya kok iya nak tetap pakai aman di kampungnya Pak Kapolsek tidak keluar nih. Badan Ramil tinggal di kantor. Jaksa tidak ada dia putuskan persoalan. Kenapa? Kok aja tersusai pada terus kata Bu Imam aja tersusai jamaah. Maka lampi macam lagu rata. Oh sholat dulu pada atau imun rina timbre tu. Rasulullah katakan ketika engkau menjadi imam pendekkan bacaan. Dia tidak mengatakan percepat sholat, pendekkan bacaan. Kadang ada imam kalau dia imam dia ambil Allah itu sholat. Wah sekali sholat sedikit keluar sholat. Kebalikannya juga makmum ayat tersusai mata. Apa itu lu ayat nak baca kelima kali. Itu kan rokok no. Begitu. Iya. Iya. Begitu. Suami jangan kasih susah istri. Disuruh macam ni dapur kasur subuh macam ni padahal ini di belanja. Ya. Kasih uang. Perempuan itu kalau kasih uang belanja Pak, mesti ada uang yang dia pegang. Karena satu kekurangannya wanita, kalau tidak ada uang yang dia pegang itu tidak tenang hatinya. Namun dia kagak nanti kau kamu dinakatan di tenang hatinya itu. Iya. Begitu kuncinya. Jangan bilang sudah pas uang belanja, uang untuk anak sudah pas selesai. Tidak, kasih uang. Biarkan dia yang pegang. Pasti tenang hatinya. Walaupun tidak ada dia mau beli. Itu kuncinya perempuan. Ini makun raya aja tersusai lakai tak makun dia di jampan. Hanya kali ini bahaya. Nah laki-laki itu kalau syahwatnya naik, otaknya itu error. Tidak normal. Iya. Ini itu tidak normal. Biasanya tadi kilo kantor. Ini kilo pasai, pasah. Pasti ada masalah. Makanya 90% perceraian terjadi itu karena pelayanan tidak sempurna. Itu saja kuncinya. Makanya saya mengatakan wanita juga kalau sama suaminya sudah kasih sayangnya bagus, pelihara dia dengan baik. Perbaiki sujudmu karena Nabi sudah berminta kepada Allah. Jika hamba, dia mengatakan begini, ya Allah, jangan engkau biarkan umatku jauh darimu. Ketika engkau memanggil dia dalam keadaan senang, dia tidak datang, maka panggil dia dalam keadaan susah. Makanya biasa ada orang Pak ketika akur-akur dengan mahabbah dengan suaminya apa, asik saja nonton sinetron, asik nonton dangdut. Sekalinya pacaran suaminya selingkuh baru bangun tahajud, subhanallah. Karena begitu, kenapa? Allah memanggil dia dalam keadaan susah. Karena kau tidak sujud di tengah malam kalau tidak ada masalah yang turun. Itulah doanya Rasulullah. Jangan kau biarkan umatku jauh darimu. Ketika dia tidak datang, ketika kau panggil dalam keadaan senang, panggillah dia dalam keadaan susah. Saking tidak inginnya Rasulullah kalau kita jauh dari Allah. Jadi jangan melihat bahwa ini musibah. Dah, kalau selingkuh suaminya berarti ibu jarang sujud ketika senang sama-sama keluarga. Itu kuncinya. Makanya saya mengatakan ketika ada nikmat maka tambah sujudmu di hadapan Allah. Maka pasti rezeki itu akan bertambah. Karena Nabi sudah doa. Itu kuncinya. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu gitu. Begitu aja Bu. Makanya servis baik-baik suami tak. Apalagi suami sekarang tantangannya besar. Iya, perbandingan kan mungkin balik papa ini atau 1:7 atau 1:berapa? Oh, 1:10. Kayaknya sama dari ini Pak. Iya. Makanya kalau laki-laki menikah satu kan ada anak perempuan yang tidak dapat bagian. Itu yang bahaya. Makanya itu biasa Pak sandala ini tahu ulawan ini tahu sepeda ini tahu yang maka apa nama laki ini tahu. Jadi ini menilakai. Bahaya itu Pak. Itu nak darah itu nak bahaya itu bahaya lah ada janda itu. Tapi itu kagak betul itu kagak. Yang sekarang kan banyak perempuan jadi masalah. Masuk ke kamar, nyalakan lampu, kasih berdiri tongsis, baru ambil HP, nyalakan kamera, video.
Baru pakai baju pendek, baru bayar. Aku pengen dimanja. Iya. Kata Mudu udah bikin Tito juga. Aku pengen memanja. Kata Mudu. Nah itu. Ini perlu hati-hati sekarang. Kuncinya di situ. Makanya kalau suami, Pak, kalau gampang sekali. Kalau mau dikasih tenang, kalau mau berangkat antar ke depan pintu, salami cium tangannya. Kalau kita tahu suami ini biasa macam-macam. Ada doanya Nabi Adam itu ketika dia ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Dia berikan di dalam Al-Quran. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna lain. Hafal itu dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Itu. Kalau itu dibaca, tapi kalau mau merantau jangan coba-coba baca karena tidak mau tinggal di kampungnya orang itu lebih dari 3 hari. Iya, dia natudon na Nabi Adam bunga siruntu na Hawa ku Jabal Rahmah. Biasa na teh pakai mapasikarawa. Selain doa itu biasa dia pakai. Tindre meto makunre iku itu napa. Oh ya. Itu wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna alain. Kuncinya itu saja. Kemudian ini mereka begitu nih. Perbaiki saja, layani suami dengan baik. Senangkan hatinya. Makanannya dijaga. Apalagi makunda itu di Makapal, aduh ini bahaya. Kami itu nanda butuh kami itu aduh. Apalagi yang banyak sekarang COD. Mas Sanggara editonanism. Ya, COD semua. Menurut lelaki yang selingkuh dengan kulit. Nanda pintar memasak. Pakaian tidak pernah dia cuci. Dan di situ berkahnya wanita. Kalau mau masuk surga tanpa lupa itu kuncinya di situ. Pokoknya pilih pintu surga mana saja kamu masuk. Yang penting suamimu itu jaga sholatmu dengan syahwatmu. Itu dikunci. Tapi kalau kita masuk surga masakin lalang itu datang. Pada kalau kita saya dia masuk kasah tidak antri. Apa itu? Yang pertama balas kebaikan, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Wala ideci atau mapijalo kun kung kataw maseke masaki kung kataw milodongi majati lodongi madeci. Ang kataw paujaki tarapi deci na mata. Masya Allah. Yang kedua untuk kumakasibir waktu memana-mana tidur atau ketika orang tidur kau bangun tahajud. Kemudian yang ketiga wajar internet atau makinnya yung pedang beli bola sama cicil motor ini paling. Insya Allah tamat disuruh mereka. Iya, itu dia kuncinya. Iya. Ustaz aja musuh saya jamaah. Macara memakai terrati-rati mampat dibutuh na tayo mo panano. Jamaah aja tuh ke Ustaz sampai 10 menit macara tuh ini kencang. Masing-masing pemerintah jangan siksa rakyat kita. Rakyat aja tersisih pemerintah. Pemangkat itu makan. Makanya tuh gil kebetul tuh bahasa makanya tahu perri sih tahu kasiasi. Iya. Iya kok Samarinda balik papang itu dia gak gitu kasiasi. Tahu perri di mereka. Iya. Di semasa itu kasiasi, sangat tahu kasiasi melo iman rena de gaga. Ya sangat tahu perri angka motor na memang untung. Ya nanti tuh 5 kilo surat katakan kurang mampu jajak. Panu kantor desa mabula kalau tadi BLT. Tahu perri mana itu ambo dari kiasan itu.